listener, perbincangan kita di saat break juga masih terus berlanjut ya, karena saya pun sendiri semangat melihat para atlet ini bisa mewakili Sulawesi Selatan nanti ya. Semoga tidak ada kendala sama sekali. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol sama mereka, saya mau bacakan satu-satu dulu komentar yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita sapa dulu, selamat malam ada Detars. Detars keren. Semoga atlet Sulsel nanti di PON berhasil meraih emas sebanyak-banyaknya. Kalian pasti Amin, bisa. amin. Amin, amin. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Wako Sulawesi Selatan gitu katanya. Terus juga ntar saya buka lagi. Terus ada dari Edward Immanuel. Dari atlet sendiri, apa tantangan terbesar dalam diri kalian saat sebelum bertanding? Nah, kita ngobrolin soal tantangan nih. Siapa dulu nih yang mau jawab? Tantangan paling besarnya apa? Sana dulu. Siapa? Dari yang paling kecil dulu lah. paling- Coba. Tika Random apa, lagi ya, Tika? random. Random ya, oke, Tika lagi. Waktu Tika di Prapon, Mm-mm. itu kan tanding kolam. Tika di situ masih umur 13 tahun. Aha. 13 tahun Tika masuk di bagian pemanggilan nama buat bagi lintasan. Mhm. Tika di situ lihat lawan-lawannya langsung jadi loyo karena besar-besar. Terus besar-besar badannya, baru mukanya sangar-sangar. Jadi kayak bisa aja ini. Terus memang kalau di Sulawesi Selatan, memang kalau di kolamnya memang tidak ada bisa ditargetkan karena di luar daerah itu porsi latihan di kolamnya memang dia bagus. Karena Tika sudah pernah latihan di Jakarta, memang porsi latihannya dia sprint, bukan daya tahan. Tapi kalau di laut, Sulawesi ditakuti karena Oke. Makassar dia melatih ke daya tahanan, Daya bukan tahan. sprint Mhm. gitu. Tapi tetap dilatih sprint, Aha. tapi lebih ke unggul daya tahan. Begitu. Oke, jadi itu cerita kamu, pengalaman kamu Ya, gitu ya. itu namanya domba-domba. Aduh. Tapi sekarang selain daya tahan dan juga spray itu sendiri, menurutmu apakah keduanya sudah maksimal persiapannya untuk PON nanti? Sejauh ini pelatih Tika sudah berusaha semaksimal mungkin latihan. Tika sudah coba uji coba laut. Alhamdulillah katanya pelatih mulai meningkat waktunya, turun terus turun. Tapi pelatih menargetkan medali itu di laut sendiri karena kalau di kolam itu masih banyak lawan Tika yang di atas umurnya. Tika jadi dari postur tubuh sudah kalah. Jadi ya begitu. Jadi Tika cuma bisa fokus di laut saja. Iya, oke. Tapi ini jangan sampai kita fokus kepada kekurangan gitu ya. Ya, Fokus pada tetap. potensi apa yang kita miliki Ya. gitu Ya. ya. Kamu kecil-kecil cabai rawit, kayak ikan teri, lincah gitu ya. Dan juga waktunya itu Prapon mau turun ini, sudah siap mau turun di laut. Dibisikkan sama ibunya Tika, kita ini orang Makassar, Bugis, kita ditakuti, bukan kita yang takut. Jadi tambah semangat, jadi nggak tahu kenapa langsung jadi punya tenaga sendiri kalau lomba. Beda di latihan, beda juga di lomba. Katanya pelatih, orang tua begitu Tika. Oke, dan Tika mencatat itu semua Ya. ya. Bukan catat di buku tapi di otak dan di Ya. hati. Oke, Anca, apa tantanganmu sejauh ini? Ya, Atau kesulitan yang kamu hadapi? kalau kami di sepak takraw itu ada beberapa memang tantangan. Yang pertama itu memang karena lagi pandemi ini sekarang ya. Jadi ya kita aktivitas dibatasi